dari orientasi pendidikan tahun 2020. Untuk penampilan selanjutnya yaitu kepada Bapak Mulyo Wijayanto, padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mentor dan tidak ketinggalan pula teman-teman peserta yang saya hormati juga. Kami akan memaparkan atau menyampaikan hasil laporan orientasi pemenang bagi kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan pengenalan etika instansi pemerintah bagi kebijakan di SD Negeri 02 Taman Kabupaten Malang. Sebelum kami menyampaikan pemaparan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Mulyo Wijayanto dari SD Negeri 02 Taman. Lanjut kita akan mengatakan dari bab satu adalah kedaulatan. Pertama kita biasa maju tendangan maju lainnya kan turun di sini. Baliknya maju tendangan ini. Bab satu adalah kedaulatan. Yang pertama dari latar belakang untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Ya, pegawai ASN istilahnya tugas untuk pelaksanaan tugas pelayanan publik adalah tugas pemerintahan, tugas negara. Kita sebagai ASN adalah pelayan publik, pelayan masyarakat, bukan masalah melayani ASN. Nah, maksud dan tujuan pengenalan tugas dan fungsi ASN adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan diterapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam pelaksanaan program pemerintahan di unit kerjanya masing-masing. Terus lanjut bab ketiga. Bab ketiga adalah nilai dan etika organisasi perangkat daerah OPD. Pertama adalah di pemerintahan Kabupaten Malang. Rencana strategi nasional OPD, visi dan misi OPD, visi dan misi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah visi yang terwujudnya Kabupaten Malang yang hadir makmur dan ini. Terus berikutnya misi pemerintah Kabupaten Malang mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Ya. Yang ketiga ini yang sering digembar-gemborkan oleh Presiden Jokowi adalah revolusi mental. Ya. Pembentukan karakter. Yang keempat adalah mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Yang berikutnya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang puas dan berkesinambungan. Lanjut. Nah, bab keempat rencana hasil kerja P3K yang diinstansi ditempati oleh P3K. Pertama rencana hasil kerja tahunan. Rencana strategi SDG 2 pertama di Kecamatan Pemalang, maka sebagai P3K sesuai dengan tupoksi tugas pokok, fungsi, pengajar, tugas, dan inilah susunan rencana kerja tahunan dari tahun pelajaran 2023 dan 2024 sebagai berikut. Mewujudkan siswa yang beriman, berprestasi, disiplin, berkarakter, beranak, mulia dan sehat. Yang kedua, pengembangan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan agama yang berikutnya merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang berikutnya adalah peningkatan pengembangan kualifikasi akademik kompetensi secara terbatas yang bertindak objektif, tidak diskriminatif. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Ini rencana hasil kerja relevansinya dengan visi-visi Kabupaten Malang. Terus lanjut.
Terus berikutnya adalah gagasan memecah permasalahan media bumbu di SDG 02 Kemang. Kenapa kami mengambil media pembelajaran bumbu? Ya, ada beberapa tahapan. Ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Ini sumbernya dari SKP, ya, sistem kinerja pegawai. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, pembelajaran berencana pelaksanaan dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang berikutnya yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan media rumput interaktif sesuai dengan materi yang disajikan. Ini yang kelima, pelaksanaan evaluasi untuk menentukan kegiatan tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Lanjut. Nah, ada pun beberapa kegiatan pertama, ya, identifikasi terhadap materi yang akan diajarkan dalam kegiatan, ya, menganalisa materi yang akan diajarkan dengan melihat RPT, promes, protak, dan silabus. Yang berikutnya menganalisis pembelajaran tujuan yang akan disampaikan kepada siswa. Berikutnya berkonsultasi dengan teman sejawat tentang karakteristik materi yang akan diajarkan. Ini harus saling kolaboratif antara teman sejawat, ya. Terus output hasil analisis materi yang akan diajarkan terkait nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, adaptif, karena manajemen kolaboratif. Berikutnya ini adalah manajemen ASN. ASN itu bukan hanya PNS, tapi ada dua kategori, PNS dan P3K. Saya melaksanakan identifikasi terhadap materi yang akan diajarkan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ini sumbernya dari Smart ASN Digital seperti, ya. Nah, ini kita berkontribusi pada visi dan misi PMK Pemalang, ya. Bila-bila organisasi kreatif dan inovatif, inisiatif aktif dan belajar. Lanjut. Kegiatan kedua, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan di zaman kita. Hampir sama dengan yang tadi, ya. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang juga berkonsultasi kepada mentor terkait media pembelajaran. Kita harus konsultasi dengan mentor bimbingan. Yang kedua, yang berikutnya adalah penyempurnaan media pembelajaran kelompok interaktif. Terus hasil output media pembelajaran kelompok interaktif yang bisa digunakan ini terkait dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama kompeten, orientasi pelayanan, kolaboratif dan adaptif. Lanjutannya manajemen P3K untuk menjamin berjalannya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas P3K. P3K wajib mematuhi disiplin. Ya, ini sumbernya dari digital skill, digital etis, ya, Smart ASN. Nah, kita berkontribusi pada visi dan misi di induk organisasi kita di unit kerja dan di institusi 02 Rahmat. Nah, dengan dari organisasi integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif aktif pembelajaran. Lanjut. Nah, kita bab berikutnya adalah bab 5. Pemaparan bab 5 kita penutup kesimpulannya, ya. Hasil dari ini laporan orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah pemerintah Kabupaten Pemalang ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melakukan tugas di instansi kami. Lanjut. Nah, yang berikutnya B adalah manfaat. Dengan diadakan kegiatan ini akan menambah wawasan kebangsaan bagi P3K sehingga bisa konsisten dalam menjalankan tugas-tugas di SD Rahmat sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tugasnya, ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk dalam etos kerja
demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pemalang. Berarti itu sangat kesinambungan bimbingan dengan Pak Mentor. Lanjut. Tadi pemaparan kami sudah memaparkan. Nah, barangkali belum kami tutup. Barangkali ada pertanyaan untuk rekan-rekan. Monggo kami persilakan. Terima kasih untuk Pak Mulyo atas paparannya yang luar biasa semangat ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan kepada Bapak Mulyo, bagaimana cara merencanakan hasil CP dan Terima kasih atas pertanyaan rekan saya tentang hasil kerja atau rencana hasil kerja ketiga tahun. Ini kan baru kita harus mempunyai rencana yang kita jalani sesuai dengan tupoksinya masing-masing P3K. Nah, rencana kita dalam tahun anggaran 2023 kontrak 1 tahun kita merencanakan penyusunan media pembelajaran dan kita melaksanakan orientasi untuk bimbingan kepada Bapak Mentor. Begitu gitu. Ada selanjutnya. Terima kasih waktunya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan media pembelajaran Chromebook? Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, media pembelajaran Chromebook kekurangannya adalah Chromebook itu kekurangannya tidak bisa untuk mengakses perangkat lunak seperti halnya Android dan Linux ya. Terus kelebihannya Chromebook itu langsung berpusat berkoneksitas kepada Wi-Fi dan mudah dibawa seperti laptop, tapi berbeda dengan laptop. Tapi Chromebook itu sudah ada koneksitas langsung kepada internet, gitu ya. Dan sebelum kita akhiri, saya punya pantun. Baju merah naik kereta. Beda gerbong, beda rasa. ASN berayak adalah kita. Kita bangga melayani bangsa. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ini semoga kita berapa benar ya untuk diri saya dan teman-teman. Kita ini mau minum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Buya Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk selanjutnya Jangan tutup dulu.